Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu Devika, selaku dosen pembimbing. Pada malam ini kita akan mempresentasikan mengenai efek dari memerdika karantina L atau PARE dalam mengobati diabetes mellitus. Yang akan dipresentasikan oleh kelompok 10 dengan anggota Mita Aprilianti dengan ujung NPM 026, saya sendiri Putri Ani Dewi dengan NPM 028, sama Mas Safira dengan NPM 056 dan Nur Aziza dengan NPM 058. Kemudian topik utama ada pendahuluan, kandungan dan aktivitas biologis memerdika karantina dan mekanismenya, kemudian kekurangan dan kelebihan dari penelitian, eh, efek samping, dan terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan kerja atau sekresi insulin. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi pada jantung, pembuluh darah, saraf, dan ginjal. Menurut WHO, tahun 2014, lebih dari 422 juta orang di dunia menderita diabetes. Dan jumlahnya terus meningkat akibat pola makan tinggi kalori serta kurangnya aktivitas fisik. Kemudian pengobatan modern seperti insulin dan obat oral sering memiliki keterbatasan dan efek samping, sehingga mendorong penelitian bahan alam seperti Momordika karantina pare. Kemudian tanaman ini mengandung saponin, flavonoid, terpenoid, polisakarida, vitamin, dan mineral dengan aktivitas antidiabetes, antioksidan, dan antiinflamasi sehingga berpotensi sebagai terapi alami untuk pengolahan diabetes. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kandungan dan aktivitas biologis, momordika, karantina, dan mekanisme. Untuk yang pertama, meningkatkan penyerapan, konsumsi, dan pemanfaatan glukosa. Momordika karantina meningkatkan pemanfaatan glukosa dengan cara mengaktifasi jalur insulin reseptor IRP13K, AKT, dan AMP aktivitas protein kinase AMPK, yang selanjutnya memicu translokasi GLUT4 ke membran sel otot dan adiposa. Mekanisme ini meningkatkan pengambilan dan penggunaan glukosa oleh sel sehingga membantu menurunkan kadar glukosa darah. Dapat dilihat dari gambar bahwa memerdeka karantina pare menurunkan kadar gula darah dengan mengaktifkan jalur insulin dan enzim AMPK, sehingga glukosa lebih mudah masuk ke sel otot dan hati untuk digunakan sebagai energi. Selain itu, pare meningkatkan sensitivitas insulin lewat aktivis, aktivasi PPARA dan PPARY yang menurunkan resistensi insulin. Di sini enggak. Next. Selanjutnya ada menunda penyerapan glukosa. Pare juga mampu menunda penyerapan glukosa di usus halus dengan cara menghambat aktivitas enzim glukosidase dan alfa amilase. Dapat dijelaskan juga dengan gambar di bawah. Memordika karantina pare menurunkan kadar gula darah dengan menghambat enzim pencernaan karbohidrat seperti amilase, glukosidase, dan lipase. Pankreas di usus halus sehingga penyerapan glukosa di
darah menjadi lebih lambat. Pare juga mengaktifkan jalur PI3K untuk meningkatkan penyerapan glukosa di usus dan menghambat ekspresi GLUT4 di ginjal yang berfungsi mengembalikan glukosa ke darah. Akibatnya, glukosa lebih sedikit diserap dan lebih banyak dibuang melalui urin, membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Mekanisme selanjutnya yaitu dengan menghambat gluconeogenesis dan glikogenolisis. Pare membantu menurunkan kadar gula darah dengan menghambat pembentukan glukosa di hati atau yang biasa disebut dengan gluconeogenesis dan pemecahan glikogen atau glikogenolisis. Pare mengandung senyawa aktif yang menghambat enzim 11 beta hidroksisteroid dehidrogenase tipe 1 dan menurunkan hormon glukokortikoid sehingga dapat memproduksi glukosa di hati berkurang. Selain itu, pare juga dapat mengaktifkan enzim AMP activated protein kinase yang berperan menekan aktivitas enzim fosfoenolpiruvate karboksilase dan glukosa 6 fosfat, dua enzim utama pembentuk glukosa. Pada juga meningkatkan adiponektin dan hormon tiroid yang mendukung kerja AMP activated protein kinase sehingga gula darah dapat dikendalikan lebih efektif. Selanjutnya, mekanisme yang keempat yaitu dengan melindungi sel beta di paru. Pare atau memerdeka karantia dapat melindungi dan meningkatkan fungsi sel beta pankreas dengan merangsang pelepasan glukagonolik peptid 1 melalui aktivasi reseptor tes reseptor tipe 2 dan fosfolipase C beta 2 dan sel L di usus. Hormon GLP1 ini menstimulasi proliferasi dan sekresi insulin dari sel beta. Selain itu, pare juga dapat meningkatkan ekspresi gen insulin dan PDX1 serta memiliki efek antioksidan dengan menurunkan melondialdehid dan meningkatkan glutathione serta TAOC sehingga mencegah kerusakan sel beta akibat stres oksidatif. Selain itu, pare juga dapat menghambat enzim 11 beta hidroksisteroid dehidrogenase tipe 1 yang menurunkan kadar glukokortikoid penyebab kerusakan sel beta. Selanjutnya, mekanisme yang kelima yaitu pare sebagai antioksidan. Senyawa aktif dalam pare berupa flavonoid, saponin, dan triterpenoid bekerja dengan menangkap radikal bebas DPP-H, O2, dan H hidrogen dan menurunkan melondialdehid yang menjadi penanda stres oksidatif. Pare juga meningkatkan enzim antioksidan seperti superoksid dismutase, kemudian katalase, dan glutathione melalui aktivitas jalur NRF2 HO1 sehingga melindungi sel dari kerusakan akibat oksidasi dan stres retikulum endoplasma. Selanjutnya itu pare sebagai anti peradangan. Pare menekan sitokin proinflamasi seperti TNF dan TNF alfa serta interleukin 6 dan interleukin 1 beta dengan menghambat jalur NK, NFK beta dan JNK. Selain itu, aktivasi PPARY oleh pare membantu menurunkan enzim INOS dan CHOX2 yang berperan dalam proses peradangan. Akibatnya, peradangan dan stres oksidatif berkurang serta sensitivitas insulin meningkat. Setelah itu, kita ke kekurangan dan kelebihan dari penelitian. Adapun kelebihannya yaitu mengandung banyak zat fitokimia seperti saponin, triterpenoid,
triterpen, flavonoid, vitamin, dan polisakarida yang berperan dalam efek antidiabetik, antioksidan, dan antiinflamasi. Berasal dari bahan alami, mudah didapat, dan biayanya murah. Yang terakhir, efeknya mencakup berbagai mekanisme, meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki metabolisme glukosa, serta menekan peradangan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, kurang bukti klinis yang kuat, sebagai besar data masih dari uji hewan atau in vitro. Yang kedua, variasi bentuk dan metode ekstraksi membuat hasil penelitian tidak konsisten. Yang ketiga, itu belum ada sediaan buku atau dosis standar untuk terapi manusia. Untuk efek samping dari pare yang dilaporkan dari jurnal yang kita dapatkan, yang pertama itu ekstrak dari pare menyebabkan gangguan pernapasan dan detak jantung yang tidak normal pada tikus. Yang kedua, jus pare mentah dapat menimbulkan kejang akut, gangguan saraf, dan sesak napas. Yang ketiga, ekstrak daun dan biji pare dapat menurunkan kadar hormon estrogen dan progesteron yang menimbulkan efek antifertilitas serta menurunkan spermatogenesis pada jantan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari keseluruhan PPT dan presentasi yaitu secara keseluruhan pare memiliki potensi besar sebagai terapi tambahan untuk diabetes mellitus karena kemampuannya menurunkan kadar glukosa darah, melindungi sel beta pankreas, serta memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi. Meski demikian, bukti klinis yang masih terbatas dan belum terstandarisasi, penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk membentukkan dosis yang optimum, keamanan jangka panjang, serta formulasi yang efektif agar pare dapat dikembangkan secara luas sebagai fitoterapi dalam pengelolaan antidiabetes. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.